Ngomongin tentang uang emang nggak akan ada habisnya, sama aja kayak koruptor. Nah, gue nemuin video yang menurut gue ini bagus banget buat ngebuka wawasan kita tentang yang namanya inflasi. This is Tic Tac, so I don't know if I like the company. I've never met. I have no idea. They're so lucky. Look at all the television. This is the greatest commercial they ever had. But that's what happened. This is inflation. This is Tic Tac. This is inflation. This is what's happened. I just happened to have somebody gave me this one today. I said, I think we'll put it up as an example of inflation. Mungkin kalau orang awam kayak yang biasa aja gitu. Ini kenapa jajanan di warung kok pada mengecil? Bahkan sekarang mungkin udah nggak ada di warung-warung kecil di pinggir jalan. Dan di sini gue bakal bahas apa itu inflasi dan sejarahnya. Tapi sebelumnya disclaimer dulu, video ini merupakan sebuah video edukasi untuk sama-sama kita belajar tentang sejarah uang dan inflasi itu sendiri. Inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa secara umum menjadi salah satu indikator ekonomi yang sering kita perhatikan. Inflasi Indonesia diperkirakan kembali meningkat pada Januari 2025. Di sisi lain, fenomena PHK bukanlah hal baru di Indonesia. Bahkan jumlahnya dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan. Dulu sebelum ada uang, manusia itu menggunakan sistem pembayaran yang namanya barter. Misal lu punya piyik nih, tahu piyik, ayam piyik? Nah, tapi lu butuh beras buat makan. Otomatis lu mesti cari orang yang punya beras dan butuh ayam piyik lu. Nah, masalahnya kalau dia nggak butuh ayam piyik lu nya ribet. Lu harus cari orang lain dulu, harus keliling-keliling dulu. Dan itu makan waktu, makan tenaga, nggak efisien lah. Makanya orang mulai cari barang yang lebih gampang buat dijadikan alat tukar-menukar. Muncullah emas dan perak yang jadi pilihan, karena langka dan gak gampang rusak. Peradaban pertama yang tercatat pakai emas dan perak sebagai alat tukar adalah Kerajaan Lydia yang terletak di daerah Turki sekitar 550 tahun sebelum Masehi. Tapi peralihan dari barter ke emas dan perak ini terjadi secara bertahap dengan proses yang panjang banget. Sampai akhirnya orang-orang di seluruh dunia ini mengakui emas dan perak sebagai alat tukar perdagangan. Lalu pada abad ke-17, penggunaan emas ini mulai menyulitkan para pedagang yang mau bertransaksi dalam volume yang besar. Ya tahu sendiri lah ya, kalau misalkan kita punya emas banyak nih, mau dibawa kemana kan berat ya. Dan juga itu beresiko banget lah, beresiko dirampok, beresiko kehilangan, dan lain-lain. Pokoknya ribet lah. Akhirnya pada abad ke-18 diterbitkanlah sebuah surat keterangan yang menjamin kepemilikan emas bagi pihak yang punya kertas tersebut. Ya singkatnya kayak voucher lah, voucher buat ditukerin sama emas yang lu punya. Singkat cerita, pada tahun 1821, Inggris menjadi negara pertama yang secara resmi menjadikan emas sebagai standar dalam proses percetakan uang kertas. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah penerbitan uang dalam bentuk kertas itu harus ada jaminan emasnya. Jadi institusi keuangan atau bank-bank zaman dulu nggak bisa sembarangan, karena harus sesuai stok emas yang ada. Lalu setelah Perang Dunia Kedua selesai, para pemenang membuat sebuah perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Bretton Woods. Di perjanjian ini disepakatin bahwa emas menjadi underlying atau jaminan dari setiap percetakan mata uang US dollar. Loh, kenapa jadi US dollar bukannya tadi Inggris? Ya simpel aja, karena kan pemenang di Perang Dunia Kedua adalah Amerika Serikat. Jadi otomatis Amerika Serikat ambil alih, jadi polisinya dunia, jadi perdamaiannya dunia, seperti itulah. Dan pada saat itu juga mata uang USD di-peg ke emas dengan harga yang fix. Sedangkan mata uang dunia lain kayak yen, pounds, German marks, dan lainnya itu di-peg ke USD. Jadi sebenarnya masih berdasarkan gold standard juga. Karena mata uang dunia tadi kayak yen, pounds itu kan di-peg ke USD yang merupakan mata uang yang di-peg juga ke emas. Jadi ya tetap masih dalam gold standard juga. Tapi problemnya adalah sistem ini membuat USD dianggap sebagai emas yang baru, padahal dia cuma selembar kertas doang. Dan ini ngebuat USD menjadi reserve currency terbesar di dunia sampai saat ini. Tapi ya faktanya tidak demikian. Kita tahu Amerika kan ya sifatnya seperti apa. Amerika tetap bisa nyetak uang secara diam-diam tanpa harus berpatok pada stok emas yang ada. Alasannya kenapa? Alasannya karena pemulihan pasca Perang Dunia Kedua, Perang Vietnam, perang proksi-proksi lainnya, dan proyek gila pergi ke bulan yang mana ini menurut gua adalah sebuah pembodohan publik pada saat itu.
Pada tahun 1929, di Eropa itu terjadi krisis besar yang disebut dengan The Great Depression, di mana para trader Wall Street yang merupakan pusat industri finansial kayak asuransi, broker, bank, hedge fund, itu memainkan harga stock market sampai naiknya gila-gilaan. Dan ini ngebuat orang-orang itu jadi ketakutan, FOMO, nggak bisa beli saham yang mereka mau. Karena dulu orang mau beli saham itu harus lewat broker, dan mereka ya pasti nurut-nurut aja, karena mereka pikir broker ini mau nyelamatin uang mereka dari inflasi. Tapi lagi-lagi kenyataannya tidak seperti itu. Karena tugas para broker ini yang penting orang banyak transaksi dan mereka dapat cuan. Karena itu target kerjaan mereka seperti itu. Mereka nggak peduli lu mau untung atau rugi. Yang penting gua dah kejar target, dapat cuan, sesimpel itu. Kalau zaman sekarang kan ada juga oknum-oknum influencer investasi bodong, nawarin lu ikutan pakai linknya dia. Dan akhirnya ya rugi semuanya, karena ya nggak ada FOMO, cuma ikut-ikutan doang. Mereka nggak peduli sama uang lu, yang penting dia dapat cuan, dapat untung, kayak gitu. Sebelum krisis pada tahun 1929, tepatnya pada tahun 1920 sampai 1928, itu saham kurang lebih naik terus. Tapi tiba-tiba pada tahun 1929, semua saham turun drastis. Dan ini ngebuat orang-orang tuh jadi khawatir, pengen ngejual. Tapi mau dijual pun nggak ada yang mau beli, karena ya semua orang khawatir, was-was sama uang mereka. Dan ini mengakibatkan perekonomian Amerika pada waktu itu mengalami krisis parah. Orang-orang nyerbu ke bank buat ngambil uang mereka, dan ini ngebuat bank pada waktu itu bangkrut. Dan hal ini terus berimbas ke para pelaku usaha, banyak usaha tutup, PHK di mana-mana. Nah, untuk menyelamatkan ekonomi Amerika pada saat itu, Presiden Amerika Serikat yaitu Franklin Delano Roosevelt melarang kepemilikan emas oleh individu dan menghentikan pertukaran dolar dengan emas secara domestik dengan alasan negara sedang krisis. Tapi faktanya, Amerika sedang kehabisan stok emas. Bahkan orang-orang Amerika ini dipaksa untuk jual emasnya ke pemerintah dengan alasan membantu negara, membantu perekonomian. Ya gimana nggak dipaksa buat jual emasnya ke pemerintah, karena pemerintah pun nggak bisa nyetak uang kalau misalkan emasnya nggak ada. Kemudian pada tahun 1960-an, Amerika mengalami defisit besar karena perang Vietnam, perang dingin, pokoknya perang teruslah yang ada di otak mereka itu. Terus juga ada proyek misi ke bulan yang gua bilang tadi. Nah, pada waktu itu, orang-orang pada bingung. Nih, Amerika punya banyak uang dari mana gitu kan? Banyak rumor yang mengatakan bahwa pemerintah Amerika cetak banyak uang yang ngebuat inflasi. Dan rumor ini ngebuat banyak orang dan negara-negara yang meminjam dolar ke Amerika itu jadi was-was karena inflasi tinggi. Yang akhirnya banyak orang sesegera mungkin nukerin dolarnya ke emas. Dan ini ngebuat pemerintah Amerika jadi deg-degser ya kan? Gimana nggak khawatir, gimana nggak panik? Karena semua orang, negara yang mau nukerin dolarnya ke emas secara bersamaan, ya pasti nggak akan cukup stok emasnya. Karena memang rumornya betul. Kenapa Amerika bisa perang terus, pergi ke bulan? Karena dari awal mereka udah cetak uang banyak tanpa backingan emas. Dan ini ilegal pada waktu itu. Sistem ini tuh nggak adil. Karena negara-negara lain itu mendapatkan dolar dengan berdagang, dengan tukar-menukar. Tapi Amerika ini atau The Fed bisa dibilang itu bisa nyetak uang semau mereka. Dan saat mereka mencetak uang tanpa backingan emas, mereka itu bisa mengeksplor inflasi. Kebayang nggak? Inflasi aja bisa dieksplor loh sama Amerika. Karena memang hampir semua negara itu nyimpan dolar. Beda cerita kalau yang nyetak uang itu negara Venezuela, Zimbabwe. Ya kita nggak peduli karena yang bangkrut mereka. Tapi ini Amerika. Amerika ini ngutangin dolarnya hampir ke semua negara. Ya gimana nggak khawatir ya kan? Lalu pada tanggal 15 Agustus 1971, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon melegalkan praktek mencetak uang tanpa jaminan emas, yang artinya berakhirnya era gold standard. Dan sejak saat itu, mata uang di seluruh dunia menjadi fiat money, alias duit yang nilainya cuma didasarkan pada kepercayaan. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Fiat money berasal dari kata faith, yang artinya kepercayaan atau keyakinan. Di sini gue bakal jelasin apa maksud dari kepercayaan itu. Contoh, lu punya uang selembar kertas 100.000. Mau lu jajanin ke warung, dan pemilik warung tersebut mau menerima uang dari lu,
Karena dia percaya bahwa nanti dia bisa pakai uang itu untuk beli sesuatu yang lain. Misal si pemilik warung kasih uang itu ke penjual beras untuk beli beras. Dan penjual beras ini percaya bahwa dia bisa pakai uang itu lagi. Contoh 2. Misal lu punya voucher makan di restoran. Bentuknya itu bisa selembar kertas atau voucher digital. Dan lu bisa dapetin makanan karena restoran setuju untuk menerima voucher itu sebagai alat tukar. Tapi kalau restoran itu tiba-tiba bangkrut atau memutuskan nggak menerima voucher itu lagi, maka voucher itu nggak ada nilainya. Nah, gambarannya kurang lebih seperti itulah fiat money. Jadi fiat money ini memiliki nilai karena orang-orang setuju dan percaya bisa ditukar dengan barang atau jasa. Jadi intinya uang fiat itu bukan emas atau perak dan juga bukan sesuatu yang punya nilai intrinsik. Contoh, emas dan perak itu punya nilai intrinsik karena bisa digunakan untuk perhiasan atau industri, jadi tetap berharga meskipun bukan uang. Beras dan minyak juga sama, punya nilai intrinsik karena bisa langsung dikonsumsi atau digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara itu, uang kertas tidak punya nilai intrinsik. Itu cuma kertas biasa. Kalau nggak ada yang mau menerimanya sebagai alat tukar, yang nggak ada nilainya. Nilainya hanya ada karena kita percaya dan sepakat untuk menggunakannya. Sesimpel itu. Jadi kalau besok-besok semua orang kehilangan kepercayaan terhadap uang rupiah, nggak percaya sama bank, atau bank nahan transaksi lu, uang itu nggak bisa dipakai lagi. Beda dengan emas atau beras, yang tetap punya nilai walaupun nggak dipakai buat transaksi. Ngomongin inflasi akan kita bagi menjadi dua perspektif, yaitu perspektif dari fiat money dan juga perspektif dari gold standard. Bagi orang yang pro gold standard, fiat money ini membuat inflasi, membuat turunnya daya beli masyarakat, merampok uang kita secara diam-diam, tidak terdesentralisasi, tidak transparan. Itu kata orang yang pro gold standard. Lalu apa kata kubu fiat money? Bagi mereka, gold standard ini membatasi pertumbuhan ekonomi. Sistem yang ketinggalan zaman. Karena memang di era gold standard, uang itu terbatas hanya bisa dicetak berdasarkan stok emas yang ada. Dan kalau uangnya terbatas, ya ekonomi nggak akan tumbuh. Stagnan jadinya. Bagi mereka, uang itu menjadi sebuah alat tukar yang besarannya ditentukan oleh faktor ekonomi, bukan karena jumlah emas yang beredar. Dan memang kalau kita pakai sistem gold standard, dengan makin banyaknya populasi manusia di dunia ini, emas akan makin sedikit dan otomatis banyak uang yang akan disimpan. Karena orang yang akan super hemat, nggak mau belanja, karena jumlah uangnya sedikit dan akhirnya ekonomi jadi stagnan. Bagi mereka harusnya uang itu bertambah sesuai dengan jumlah kebutuhan manusianya. Itu alasan dari kubu fiat money. Dan menurut gua ya cukup setuju juga gitu. Tapi fiat money ini kan memang menciptakan inflasi, dan inflasi ini diatur oleh bank sentral, yang artian di sini adalah the Fed. Dan semua bank sentral di dunia ini patokannya pasti ke the Fed. Jadi kita mempercayakan nasib kita, uang kita, inflasi kita ini diatur oleh bank sentral, yang mana isinya cuma manusia biasa yang mempunyai sifat serakah, egois, dan sombong. Mereka ini punya absolute power yang bisa menentukan nasib ekonomi di dunia ini. Dan ini masalah yang harus kita waspadai, karena uang kita itu dirampok sama yang namanya inflasi. Banyak yang bilang ini disebut dengan hidden tax, karena memang nggak kelihatan nilai yang diambilnya itu berapa. Tapi di sekolah atau di perkuliahan, kita diajarin bahwa inflasi ini adalah peningkatan harga secara terus-menerus. Dan itu wajar untuk menstimulasi ekonomi suatu negara. Dan ini merupakan doktrin penipuan, perampokan yang nggak manusiawi. Kita lihat gaji UMR, itu naiknya kecil banget kayak kuaci tiap tahun. Dan itu nggak sebanding dengan kenaikan bahan pokok kayak telur, cabai, bawang, harga rumah, biaya pendidikan, yang naiknya tuh cepet banget dibanding kenaikan gaji UMR gitu kan. Dan pernah nggak kita nanya, ini kenapa biaya hidup, biaya pendidikan, harga bahan pokok naiknya cepet banget tiap tahun? Pernah nggak? Kalau nggak pernah mungkin ada yang salah sama otak lo, sama cara berpikir lo. Tapi kalau yang pernah, pasti nyari tahu apa penyebabnya kan? Dulu waktu pas COVID, permintaan tabung oksigen sama masker itu banyak banget.
Tapi suplainya sedikit karena ada orang-orang bajingan tolol yang nimbun-nimbun tabung oksigen sama masker ini. Terus apa yang terjadi? Harga tabung oksigen sama masker naik gila-gilaan. Karena suplainya sedikit gara-gara ada oknum yang nimbun. Dan ini merubah suplai uang yang beredar. Makin banyak uang yang beredar, tapi barangnya sedikit, makin nggak berguna uang itu. Karena si penjual bisa dengan mudah seenaknya naikin harga barang setinggi-tingginya karena dia tahu mau dijual berapapun pasti ada yang beli. Karena memang orang-orang tuh pada butuh waktu itu. Contohnya lagi, mau daftar sekolah. Nah, sekolah ini cuma bisa nerima 300 siswa misalkan. Tapi yang mau daftar ke sekolah tersebut banyak banget, lebih dari 300. Terus apa yang terjadi? Si sekolah tersebut bisa menaikkan biaya pendaftarannya karena demand-nya tinggi. Jadi kalau ada perubahan di demand-nya yang banyak, itu bisa mengakibatkan inflasi. Terus akhir-akhir ini kan banyak berita kalau anak-anak muda di Indonesia bakal susah buat beli rumah. Kenapa? Gini contohnya. Misal harga rumah standar yang nggak gede-gede banget di Jakarta lah. Mungkin 10 tahun lalu harganya itu let's say cuma 200-250 juta. Tapi sekarang dengan rumah yang sama, itu harganya bisa 1-2 miliar. Kenapa? Apa karena rumahnya direnov? Apa karena harga tanahnya naik? Atau rupiah kita yang melemah? Coba pikir. Mungkin orang-orang yang dulu beli rumah di harga 200-250 juta mikir, gua pinter banget ya. Gua dapet cuan nih. Gua bisa ngakalin inflasi gitu kan. Terus dia ngajarin anak-anaknya buat beli rumah. Ayo beli rumah gitu kan. Uangnya dari mana mah? Cicil aja dulu ke bank. Kita KPR. Bayar bunga berkelanjutan ke bank. Ya gitu aja terus sampai mampus. Tapi asal kalian tahu, itu bukan rumahnya yang tambah bagus, tapi rupiah kita yang melemah. Kenapa bisa gitu? Karena gini, bahan bangunan itu kan banyak yang impor kan. Ada besi, ada baja, aluminium, cat, dan lain-lain. Nah, kalau rupiah melemah terhadap dolar atau mata uang lain, ya harga barang impor jadi lebih mahal. Otomatis biaya pembangunan, renovasi jadi ikutan naik. Di kawasan elit kayak Jakarta, Bali, SCBD, properti kadang menyasar ke investor asing. Karena bagi orang luar negeri, justru merasa properti Indonesia itu jadi murah karena rupiahnya melemah. Terus ya mereka beli lebih banyak, yang mengakibatkan permintaan naik, harga pun ikut naik. Nah itulah kenapa harga rumah sekarang itu udah gak masuk akal banget. Baik di Indonesia ataupun di Amerika juga sama. Tapi kan kita bisa KPR bang, ya sok aja. Itu adalah cara paling cepat buat kalian jadi miskin. Jadi berpikirlah dulu sebelum bertindak. Dan balik lagi ke fenomena jajanan yang jadi kecil ya. Fenomena ini disebut shrinkflation. Itu memang cara untuk mengakali inflasi yang ada. Jadi ya perusahaan itu mau nggak mau harus adaptasi. Mereka nggak bisa tiba-tiba naikin harga karena konsumen udah nyaman sama harga produknya. Dan akhirnya ya jadi mini semua jajanan yang pernah kita temui ya kan. Dan ini merupakan strategi yang unik dan legal buat dilakuin sama produsen.